Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Seluruh sahabat pecinta kajian Islami yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur. Allah jauhkan kita dari semua yang kita tidak inginkan. Allah berikan berkah hidup kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta kajian Islami yang dimuliakan Allah, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkumpul dengan beberapa sahabat, tiba-tiba Rasulullah mendoakan seorang anak muda di antara puluhan sahabat yang ada. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang artinya, ya Allah, berikanlah pemahaman dan takwil Al-Quran yang baik kepadanya. Saudara yang dimuliakan Allah, rupanya sosok anak muda ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu santri Rasulullah, sahabat Rasulullah yang terhitung paling dekat dengan Rasulullah. Rasulullah doakan khusus untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas orang yang paham masalah agama dan paling paham masalah ta'wil Al-Quran. Sahabat pecinta kajian Islam yang dimuliakan Allah, Allah kabulkan doa Rasulullah, sehingga manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keharibaan Allah Subhanahu wa taala, semua sahabat menjadi saksinya ketika ada masalah agama, khusus muskilat Al-Quran, maka yang ditanya pertama adalah Abdullah bin Abbas. Suatu saat ada seorang tamu datang ke rumah Abdullah bin Abbas mencurahkan permasalahannya. Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, adakah amalan doa yang bisa kami kerjakan? Apa masalahnya wahai Kisana? Seraya orang tersebut berkata, Abdullah, kampung kami sudah lama tidak turun hujan. Gagal panen, paceklik, peternakan mati semua. Adakah amalannya wahai Abdullah bin Abbas? Engkau adalah manusia yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Kisana, aku anjurkan kepadamu, kau beritahu kepada orang sekampung, perbanyaklah istighfar. Insya Allah, Allah akan turunkan hujan yang penuh rahmat. Cuma itu saja? Itu saja. Baik, wahai Abdullah, terima kasih. Hari kedua, saudara, datang tamu yang berbeda, pertanyaannya berbeda, jawabannya sama. Datang tamu di hari yang kedua, wahai Ibnu Abbas, adakah amalan dari Rasulullah atau di dalam agama kita yang bisa aku amalkan? Apa masalahmu wahai Kisana? Semua peluang pekerjaan sudah aku laksanakan, sudah aku lakukan, tapi keberkahan, hoki, keuntungan tidak hinggap di kehidupan saya. Adakah amalannya agar rezeki saya berkah? Saya tidak ingin hidup susah terus wahai Ibnu Abbas. Di sana aku pesan kepadamu mulai hari ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ada lagi? Tidak, udah cukup itu saja. Yang penting kau istiqomah, perbanyak istighfar. Baik, Abdullah bin Abbas, terima kasih. Saudara yang saya muliakan, hari ketiga datang tamu yang berbeda,
pertanyaan berbeda, jawabannya sama. Datang tamu yang ketiga, Ibnu Abbas, adakah amalan yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bantu wahai Kisana? Ibnu Abbas, saya sudah lama menikah dengan istri saya. Sebagai sosok manusia biasa, saya ingin betul punya buah hati tercinta. Aku ingin punya anak. Tapi sampai detik ini Allah belum berikan aku anak, wahai Ibnu Abbas. Adakah amalannya? Seraya Ibnu Abbas menjawab, Kisana, aku pesan dan aku wasiat kepadamu, mulai hari ini perbanyaklah istighfar. Kasih kabar kepada istrimu, perbanyak istighfar. Ada lagi wahai Ibnu Abbas selain istighfar? Cuma itu saja, istiqomah, istighfar. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Saudara yang saya muliakan, hari keempat bukan tamu yang datang, tapi khadim daripada Ibnu Abbas. Kalau bahasa kita mas, santri yang terbiasa mulazamah di keseharian Ibnu Abdullah bin Abbas, di rumahnya dia itu santri. Ditanya oleh sang santri, Ibnu Abbas, Tuan Guru, mohon maaf, bagaimana Ananda? Saya perhatikan tiga hari berturut-turut ada tamu yang berbeda, pertanyaan berbeda. Kenapa guru jawab? Pasti jawabannya sama, istighfar, istighfar, perbanyak istighfar. Apa jawaban sang guru Abdullah bin Abbas? Ananda, ini adalah berkah doa daripada baginda Nabi Muhammad. Dulu aku didoakan oleh Rasulullah agar aku paham masalah agama dan musyilat-musyilat Al-Quran. Oleh sebab itu, jawabanku pun tidak akan keluar daripada Al-Quran. Cukup satu ayat untuk menjawab semua permasalahan mereka itu. Kau perhatikan wahai Ananda, surah Nuh. Allah berfirman, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Ini cukup ayat ini untuk menjadikan dasar semua problematika hidup mereka. Akan Allah berikan kemudahan, Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, kata Nabi Nuh, aku katakan kepada umatku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai umat, istighfarlah kalian kepada Allah. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Taubat kembali kalian kepada Tuhan kalian. Istighfar kalian semua. Yursilis sama'a alaikum midrara. Berkah kalian istighfar, Allah akan turunkan air hujan yang penuh berkah dan rahmat. Ini jawaban untuk tamu yang datang pertama. Ketika kotaknya, desanya sudah lama tidak dirudung hujan. Paceklik, semua peternakan mati, gagal panen, maka istighfar. Apa kata Allah selanjutnya dalam surah An-Nuh? Wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah akan berikan kemudahan rezeki dan harta. Ini jawaban bagi tamu yang datang hari kedua. Ketika dia berkeluh kesah, dia ingin hidupnya berkah, finansialnya semuanya tercukupi. Wa banina. Dan ayat yang selanjutnya jawaban bagi tamu yang datang ketiga. Manakala tamu itu berkeluh kesah kepadaku, sudah lama mahligai rumah tangganya, belum dihinggapi buah hati yang begitu mungil, maka berkah wasilah istighfar wa banin, Allah akan berikan anak-anak yang soleh, yang soleha, yang cerdas, yang kuat, yang istiqamah. Saudara yang dimuliakan Allah, istighfar adalah satu momentum seorang anak manusia untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak lupa. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tanpa aib. Sebersih manusia apapun, di situ pasti ada salah.
Sesalah apapun manusia, pasti di situ ada kebaikannya. Saudara yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, istighfar sangat Rasulullah anjurkan. Sampai-sampai hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengawali dengan sumpahnya kepada Allah. Wallah, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah. Padahal Rasulullah juga nggak pakai sumpah kepada Tuhan. Rasulullah nggak pakai qasam. Rasulullah nggak pakai demi Allah. Kita wajib percaya. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar dan taubat kepada Allah aktsar min 70 marrah. Lebih daripada 70 kali istighfar. Lebih daripada 70 kali istighfar. Lebih daripada 70 kali istighfar. Ada satu riwayat 100. Ada satu riwayat lebih daripada 100. Katakan 70. Seorang nabi yang maksum. Seorang nabi yang dijaga dari dosa. Yang dijamin masuk surga. Yang kunci surga dipegang oleh baginda Rasul. Tidak boleh nabi-nabi yang lain yang masuk surga kecuali diawali oleh Nabi Muhammad. Manusia yang tanpa nista. Manusia yang begitu suci. Tapi istighfar sehari tidak kurang minimal 70 kali. Lalu bagaimana kita yang hidup bergelimang dengan dosa, ibadah gitu-gitu aja, ilmu juga itu-gitu aja. Tapi setiap hari transfer dosa lebih banyak ketimbang kita punya kebajikan. Saudara yang dimuliakan Allah, saking penting, mulia, agung istighfar. Hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan singkat kepada kita. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa manusia yang selalu istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Siapa manusia yang selalu mulazamah istighfar setiap hari, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan jadikan kepada itu manusia urusannya susah, apapun susah, ekonomi susah, kehidupan rumah tangga susah, romantisme susah, semua susah. Mungkin istighfarnya tidak ada di dalam lisan yang penuh dengan basah dunia. Allah akan jadikan susah semua hal akan mudah. Wa min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan hati yang gelisah, takut, khawatir, gak pernah tenang. Senang pun sesaat, datang lagi kegetiran hati. Allah akan jadikan lapang hati kita, tenang hati kita, bahagia hati kita. Wasilah istighfar. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah akan berikan rezeki dari jalan yang gak pernah kita sangka. Kita punya keran rezeki yang udah pasti ini. Side job kita yaitu semua mampet, saudara. Huwal fattah huwar razzaq. Allah yang maha membuka peluang rezeki. Mudah bagi Allah. Keran kita cuma satu, cuma dua, cuma tiga, ribuan Allah akan buka. Wasilahnya satu. Konsep hidup kita jangan keluar daripada konsep hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemilan Nabi Muhammad, manusia yang sangat suci, yang sangat indah. Istighfar 70 kali. Proses penghambaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Luluh kita duduk tafakur, bersimpuh sembah sujud, kita haturkan kepada Allah. Makhluk yang sangat dhaif, yang sangat hina. Kita sadar dengan dosa-dosa kita. Itu manusia mulia Rasul. Kita yang banyak dosa, kalau kita enggan istighfar, mungkin boleh jadi gak pernah tenang, urusan susah, rezeki melayang. Oleh sebab itu saudara, yuk bareng-bareng mulai hari ini istighfar. Insya Allah, Allah akan berikan berkah istighfar ini. Hidup bahagia dunia, hidup bahagia akhirat.
Lalu pertanyaan simpelnya saudara, istighfarnya yang bagaimana Ustaz? Yang bagaimana aja deh. Saya mau baca Sayyidul Istighfar. Sahabat tahu Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'alika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Oh boleh. Bahkan ada satu riwayat, pagi dibaca 3, sore dibaca 3. Kalau dibaca pagi 3 kali, meninggal dunia di siang dihitung syahid oleh Allah. Kita baca sore 3 kali, meninggal kita di waktu malam sampai menjelang subuh, syahid kita di sisi Allah. Allah kirim. Atau mau baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, monggo silahkan. Atau astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, silahkan, bagus. Ustaz, kalau saya pocel sedikit, ngerti pocel kagak? Potong sedikit. Bagaimana maksudnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mboten nopo-nopo, sing penting istiqomah. Nih. Ustaz, kalau saya potong lagi bisa nggak Ustaz? Maksudnya bagaimana? Astagfirullah. Itu PA namanya. Makan mau nambah terus, setag. Ya Allah ya kirim, jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, luruskan niat, rapatkan barisan, semuanya Allah akan mudahkan. Wasilah istighfar. Keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.